Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali di kelas Game Engineering untuk pertemuan ke-6 kali ini. Ya, minggu lalu kita sudah membahas animasi tentang parallax scroll ya, lebih tepatnya. Kali ini kita akan melanjutkan lagi dengan topik animasi dan semoga kali ini lebih menarik ya. Kita akan membahas particle effect dan animasinya itu sendiri. Ya, jadi minggu lalu kita sudah menganimasikan background kita dengan menggunakan parallax scrolling. Ya, cuman kalau teman-teman ingat bikin skripnya lumayan ya kemarin itu. Oke, ya sambil ngingat kembali ini hasilnya kemarin. Ya nggak apa-apa itu kedorong. Toh dia nggak bisa keluar ya sekarang si pemain. Skripnya scroll. Nah, ini kemarin kan cukup panjang ya. Cukup panjang dan banyak hal baru yang kita pelajari. Nah, apakah membuat animasi itu artinya harus selalu membuat skrip seperti ini? Ya, apakah kita bisa membuat animasi tanpa membuat skrip? Jawabnya bisa. Ya, nggak usah khawatir. Jadi di Unity itu sudah menyediakan beberapa tools untuk membuat animasi dengan mudah tanpa scripting yang rumit. Ya, mungkin nanti kita mau nggak mau tidak bisa menghindarkan diri dari scripting, tapi scriptnya nggak serumit yang kemarin kita buat waktu bikin parallax scroll. Ya, bahkan beberapa tools itu nggak butuh script sama sekali. Ya, jadi dengan bantuan animation tools ini kita bisa fokus ke bagaimana kita bisa membuat animasi yang menarik, ya. Tampilan dari animasinya itu bagaimana, secara visual bagaimana, dan bukan bingung caranya bikin. Ya, caranya bikin kemarin waktu membuat parallax scroll kita harus belajar konsepnya frustum kamera misalkan ya. Terus ada tes AABB kemarin ya, Axis Align Boundary Box. Ya semoga masih ingat. Ya kalau lupa ya dilihat lagi slide atau videonya yang kemarin. Ya. Nah, itu kalau kita mikir sendiri tentunya belum tentu kita bisa mencapai hal tersebut ya. Nah, dengan menggunakan animation tools ini kita tidak perlu bingung-bingung membuat animasinya, kita cukup mempelajari saja caranya menggunakan tools tersebut, lalu nanti kita bisa fokus ke bagaimana membuat animasi yang bagus. Ya, tidak perlu lagi bingung dengan masalah scripting, walaupun nanti memang kita butuh scripting dikit-dikit. Ya, pada tools tertentu kita butuh scripting masihan. Nah, salah satu cara yang paling mudah itu adalah membuat video. Jadi animasinya dibuat di luar Unity, lalu kita impor ya, impor ke Unity dalam bentuk video. Cuman hati-hati kalau bikin animasi dengan cara seperti ini, stylenya bisa jadi tidak cocok dengan game kita sendiri. Ya, ini dulu paling sering digunakan oleh game developer waktunya PlayStation 1. Ya, jadi FMV, apa ya, saya lupa kepanjangannya, atau cutscene lah ya. Kita sekarang kenal dengan istilah cutscene. Ya, cutscene-nya itu lebih bagus dibandingkan dengan gamenya sendiri. Ya, jadi cutscene-nya itu bisa tampak realistis ya. Kemudian kalau gamenya 3 dimensi, model 3 dimensinya cukup cukup bagus ya. Paling tidak bisa ditoleransi lah ya. Kalau teknologi dulu PlayStation 1 tahun 90-an, sorry kok 90-an. Ya 2000-an itu belum secanggih sekarang ya. Tapi ketika masuk ke dalam game, model 3D-nya lah kok kotak-kotak ya. Zaman-zaman awalnya PlayStation 1, mungkin teman-teman ada yang main Final Fantasy 7, ya FMV dengan gamenya sendiri beda jauh ya kan. Si model karakternya di FMV-nya bagus, tapi ketika masuk, nah kok blocky banget kotak-kotak ya. Kalau sekarang biasanya animasi atau cutscene itu bisa dibuat di dalam game engine ya. Kita nanti akan pelajari seperti itu walaupun yang sederhana dulu ya. Jadi kalau mau masih tetap menggunakan teknik ini ya, silakan disesuaikan sendiri ya, use with care. Stylenya coba dicocokkan dengan gamenya. Ya sekarang para gamer ini agak rewel soalnya kalau tidak cocok nanti akan berkomentar nggak enak di luar sana.
Nah, Unity ini menerima berbagai format video, misalkan MP4, WebM, dan mungkin masih ada yang pakai WMV. Ya, tapi hati-hati, WMV ini hanya bisa untuk Windows. Dan maksudnya hanya bisa untuk Windows ini adalah kalau mesin atau ya mesin lah ya, mesinnya dari pemain PC, ya dalam hal ini adalah PC, itu diinstalin Windows. Begitu pemainnya ini pakai Mac, maka WMV-nya tidak akan bisa diputar. Ya, demikian juga kalau targetnya adalah Linux atau Android, bahkan Android tidak bisa mainkan WMV setahu saya. Nah, maka untuk menggunakan video, teman-teman harus memeriksa dulu kompatibilitas terhadap target platform ya. Linknya ada di sini, nanti saya akan salinkan juga ke description di bawah. Ya, kebetulan saya sudah buka. Ya, jadi ada tabel kompatibilitas seperti ini. Misalkan ASF, ya itu hanya bisa untuk Windows. Lalu M4V hanya bisa untuk Windows dan Mac, Linux tidak bisa. Ya, yang paling aman untuk ketiga platform itu berarti OGV, ini kalau tidak salah OGG4bis ya. Tapi versi videonya, terus VP8 sama WebM. Ya, sisanya teman-teman harus memperhatikan betul target platformnya itu apa. Ya, apalagi kalau beda hardware-nya. PC, konsol, kemudian mobile. Itu perlu diperhatikan betul kompatibilitas dengan platformnya. Ya, dan ini sebetulnya adalah untuk editor kita ya. Sorry, ini lebih tepatnya untuk kita sendiri sebagai developer. Tapi sebagai developer, selain kita harus memperhatikan support dari platform kita, ya. Kalau Windows kita bisa support ini semua, tapi yang pakai Mac berarti hanya bisa ini, dan kalau Linux malah terbatas cuma 3. Nah, selain itu tetap harus memperhatikan target platform. Ya, ini yang saya cerita tadi. Ya, harus memperhatikan betul target platformnya. Sayangnya nggak ada tabelnya ini. Oh, ini ya, ada kodek segala macam sih. Nanti silakan dibaca sendiri. Supported media format apa saja ya. Jadi untuk video memang lebih rumit sih karena masalah ini compatibility dengan target platform dan terhadap editor platform. Kita memperhatikan dua hal. Waktu developnya kita harus yakin bahwa editor kita support format video tersebut dan pemainnya ya platform yang dimiliki oleh pemain itu juga support. Ya, jadi video memang agak ribet sedikit. Oleh sebab itu, kali ini kita tidak akan menggunakan video dulu, ya, tapi kita akan langsung menggunakan animasi yang dibuat di Unity. Ya, ada beberapa macam animasi yang bisa dibuat di Unity. Yang pertama adalah particle effect. Ya, ini bisa dibuat dengan Unity untuk efek macam-macam. Intinya sesuai namanya karena dia partikel, maka ini mensimulasikan partikel. Ya, kita akan lihat lebih lanjut nanti tentang particle effect. Contohnya adalah ledakan, asap, kemudian api, hujan, lalu mungkin salju, ya kalau turun salju bisa disimulasikan juga dengan particle effect, dan seterusnya. Ya, nanti kita eksplorasi lebih lanjut untuk particle effect. Kemudian ada animasi sendiri, ya ini nanti menggunakan bantuan state machine, ya mungkin teman-teman sudah pernah dengar, ya kita akan bahas lagi lebih lanjut nanti. Lalu ada timeline, ya timeline ini tools yang lebih advance lah ya, lebih tingkat lebih lanjut untuk bisa membuat cutscene. Ya, kita perlu mempelajari animations dulu sebelum bisa ke timeline. Ya, jadi timeline nanti akan diajarkan setelah UTS alias separuh bukan separuh pekan ya, separuh semester kedua. Dan ada lagi tool CinemaScene ya, tapi ini biasanya untuk manipulasi kamera. Tapi bisa juga kalau animasinya itu butuh menggerakkan kamera, maka disarankan juga mengkombinasikannya dengan CinemaScene.
Nah, yang hari ini kita pelajari itu kebetulan baru dua. Pertama dulu, ya, yang sederhana, particle effects dan animations. Nanti kalau sudah bisa dua-duanya ini, di kesempatan berikutnya kita coba pelajari timeline. Nah, untuk menuju ke sana, maka ada DLC baru. Ya, teman-teman Ubaya silakan download DLC keduanya dari Classroom. Isinya adalah 3 sprite dan 1 script. Ya, ini ya zip-nya. Nanti kalau diekstrak ada file 789, ya, smoke untuk asap, boss sendiri bentuknya sprite sheet, lalu bullet untuk boss, ya, dibikin beda memang, dan scriptnya untuk boss juga sudah disediakan. Nah, kalau sudah di-download, kemudian diekstrak, ya. Oh iya, teman-teman yang lain bisa downloadnya di description ya, saya kasih linknya nanti. Kalau sudah di-download dan diekstrak, silakan diimpor sprite-nya ya ke sprites. Aduh, sorry. Leset sini. Ya, 789. Lalu scriptnya dari boss.cs ini juga tolong diimpor. Ya, jadi untuk boss teman-teman tidak perlu bikin script sendiri, dan begitu selesai diimpor di bawah ada merah-merah, ya, tidak perlu khawatir, nanti kita betulkan ini. Oke, jadi untuk topik kali ini ada dua. Ada particle effect yang akan kita pelajari langsung setelah ini, dan berikutnya kita akan belajar menggunakan tools animation, ya. Maka dari itu saya akan bagi dua video. Setelah ini kita langsung aja ke particle effect, dan di video berikutnya kita akan mempelajari animasi dasar. Ya, langsung deh kita akan mencoba mempelajari particle effect, dan setelah itu kita akan langsung bikin, ya. Oke, jadi apakah itu sebetulnya ya particle effect? Ya, dari namanya sendiri kita mengetahui bahwa ada partikel. Ya, kata pertamanya kan partikel nih. Ya, partikel itu sendiri kalau di dunia nyata ya partikel ya, benda yang kecil-kecil biasanya bentuknya bulat sih, walaupun tidak selalu bulat ya. Nah, kalau di game engine di Unity nanti partikel ini diwakili dengan sprite, dan biasanya sprite-nya sederhana. Ya, walaupun tidak melarang kemungkinan kalau membutuhkan model 3D itu bisa juga. Ya, tapi karena kita mempelajari ini di game 2 dimensi, maka kita menggunakan sprite aja. Ya, kalau menggunakan model 3D boleh, tapi perhatikan cost-nya juga ya, karena model 3D itu kan pasti lebih rumit dibandingkan dengan sprite. Nah, sprite-nya ini nanti akan ditampilkan berkali-kali ya dalam suatu rentang waktu tertentu, biasanya cukup pendek. Ya, tapi tidak melarang juga kalau rentang waktunya panjang. Misalkan animasi hujan. Ya, hujan kan tidak mungkin cuman sebentar, misalkan hanya 1 detik gitu. Ya, kalau memang hujannya berlangsung dalam satu scene selama pemain masih ada pada map tersebut, ya diperbolehkan. Ya, bahkan nanti particle system bisa juga looping kalau dibutuhkan. Mau hidup selamanya bisa, tidak masalah. Ya, contoh partikel adalah ledakan, kemudian laser itu bisa juga menggunakan sistem partikel, asap, api, hujan, ya tadi ada salju, kemudian mau bikin fountain, apa ya fountain itu, sumber mata air, ya pancuran air itu bisa juga. Nah, Unity menyediakan sebuah sistem partikel dengan nama engine-nya adalah Shuriken Engine. Ya, kita bisa bikin partikel sistemnya dengan cukup mudah nanti. Nah, kita akan membuat sebuah partikel system untuk ledakan. Ya, nanti kita akan membuat sebuah partikel system dan menjadikan dia prefab, karena kita baru mau memunculkan ledakannya ketika saat tertentu, yaitu ketika saat pesawat, dalam hal ini bisa pesawat musuh atau pesawatnya si pemain itu hancur. Ya, atau bisa juga kalau pelurunya meledak maka dia jadi asap.
Nah, asapnya ini atau ledakan ini terjadi atau terdiri dari dua benda, ya, api dan asap. Kemudian kita akan munculkan kalau dibutuhkan tadi ya, misalkan kalau pesawat meledak atau kalau mau ya peluru mengenai target musuh itu misalkan, dan kalau perlu dimanipulasi. Jadi particle system ini dianggap seperti game objek biasa, sehingga bisa kita instantiate. Nah, mari kita buat particle systemnya. Ya, supaya mempermudah pembuatan particle system, nanti silakan dibuat di tempat kosong di sini ya. Jadi bikinnya jangan di sini karena ini sudah banyak spread ya. Silakan kerjakan di tempat kosong atau lebih baik lagi silakan buat scene baru. Ya, kita belum pernah bikin scene baru nih. Ya, untuk keperluan particle system dan mungkin untuk menguji hal-hal lainnya, testing, saya akan bikinkan sebuah scene baru. Ya, caranya gampang sih bikin scene baru, tinggal pilih file, terus new scene, atau Ctrl N. Itu shortcutnya untuk membuat scene baru. Ya, sorry ketutup. Ya, ini shortcutnya untuk membuat scene baru. Ctrl N, mari kita pilih aja. Lalu ini pilihlah yang basic to di built-in. Ya, jangan yang empty. Nanti tidak ada apa-apanya. Ya, basic to di built-in, terus klik create. Nah, ini langsung di save aja, Ctrl S. Kemudian simpanlah di foldernya scenes. Kita beri nama ini test. Nah, ini scene-nya sekarang kosongan, nanti kita membuat particle system atau ngetes animasi, misalkan pakai scene ini aja. Nah, sekarang kita bikin particle system dulu. Ya, sementara kita bikin smoke-nya terlebih dahulu. Ya, kita pilih klik kanan sini aja, kemudian di effects, ada particle system. Ya, beri nama smoke. Dan selagi kita ngasih nama, teman-teman bisa ngamati di sini ya, sudah ada pentol-pentol yang berterbangan ke atas. Ya, inilah particle system. Oke, setelah itu smoke-nya tadi sudah kita impor, tapi ada hal yang perlu kita ubah di sini, ya, di smoke-nya ini. Kalau teman-teman lihat, ya, tekstur tab-nya itu adalah sprite. Karena kita ngimpornya ke dalam folder sprite. Ya, Unity otomatis memberikan tipe sprite untuk semua sprite yang diimpor ke sini. Nah, padahal si smoke ini mau kita gunakan untuk particle system, dan itu mintanya tekstur. Oleh karena itu, tekstur type-nya tolong diganti menjadi default. Ya, gantilah menjadi default. Kemudian, kalau teman-teman lihat, saya pakai ini aja ya. Kalau teman-teman buka filenya ini, tidak kelihatan di sini. Ya udah, kita lihat di previewnya di Unity aja ya. Ini kan ada cek, apa ini namanya? Checkbox, bukan checkbox, checkmark ya. Checkmark juga bukan, checker pattern, sorry. Ya, kan ada kotak-kotaknya yang biasanya menandakan bahwa itu bagian transparan. Nah, berarti ini kan ada transparansinya ya. Oleh karena itu, carilah opsi namanya alpha is transparency, lalu dicentang. Ya. Kemudian silakan di apply, yang lainnya biarkan aja. Ya, sehingga sekarang si smoke ini bukan lagi sprite tapi jadinya tekstur. Nah, sekarang kita akan gunakan tekstur ini ke dalam particle system smoke yang sudah kita buat tadi. Ya, caranya ngeplay gimana? Gampang banget. Ya, tinggal drag and drop aja si si sprite-nya ini ke sini. Nah, ini sudah bukan sprite lagi ya, ini adalah
tekstur sekarang. Ya, drag and drop. Dan dengan ajaibnya, si smoke kita dimunculkan di sini. Cuman ada yang aneh, garis-garis apa itu ya? Nah, untuk betulkan ini garis-garisnya, teman-teman pilih dulu partikel sistemnya smoke, kemudian scroll ke bawah sampai ketemu ini shader. Ya, shadernya diganti ke sebentar ke mana ya? Lihat sini aja deh. Rendering mode-nya menjadi fade. Oh, rendering mode. Ya, ini biarkan aja. Lalu di sini kan ada segitiga kecil nih, dibuka. Nah, ini dia rendering mode-nya jangan opaque, tapi gantilah jadi fade. Atau additive juga boleh. Ya, saya pakai fade aja ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat garis-garisnya hilang sudah. Ya, dan ini sudah menjadi partikel sistem pertama kita, si smoke. Ya, walaupun efek smoke-nya kayaknya berlebihan sih. Nah, kita akan modifikasi nanti si partikel sistem smoke-nya ini supaya bisa menjadi partikel sistem yang kita inginkan, ya, animasinya. Oke, ya. Sudah disediakan di sini setting yang harus diubah, ya, sambil kita lihat itu setting untuk apa sebetulnya. Yang pertama diminta parameter namanya looping. Oke, kita cari dulu. Ya, kalau di sini tulisannya general kategorinya, maka itu ada di sini. Ya, kemudian lainnya itu kalau misalkan ditulis emission, teman-teman cari aja emission. Ya, satu kotak ini sebetulnya adalah satu modul. Ya, bisa diaktifkan kalau mau dan nanti bisa diklik untuk menunjukkan pengaturan lainnya. Ya, jadi ini modulnya banyak banget, pengaturannya banyak banget ya. Teman-teman bisa bikin partikel system serumit mungkin atau sesederhana mungkin. Oke, tadi looping diminta dimatikan. Ya, loh terus kok hilang partikel sistemnya? Nggak usah khawatir ya, karena loopingnya hilang makanya dia hanya muncul sekali. Kalau mau lihat lagi ya klik aja tombol play. Ya, atau kalau mau loopingnya ini bisa dimatikan nanti terakhir. Ya, supaya teman-teman nggak repot ngeklik tombol play berkali-kali nanti. Oke, lalu general duration itu adalah durasinya partikel system dalam detik. Satu. Ya, ini biasanya bisa di hover. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti ini setting apa, silakan di hover aja di namanya. Ya, ada semua. Jadi ya nggak perlu menghafalkan dari sini ya. Oke, maksimum partikel, ya jumlah partikel maksimal, max partikel. Ah, ini dia. Ya, ini di sini dikasih 1000, banyak banget. Kita nggak mau bikin asap yang terlalu tebal, ya jadi kurangin aja jadi 15. Lalu start lifetime, ya. Nah ini start lifetime, ini adalah masa hidup partikel, ya. Jadi kalau partikelnya itu muncul, maka dia punya counter sendiri, ya punya timer. Begitu nilainya ini mencapai 0, maka dia akan mati. Nah, timernya itu masa hidupnya jalannya berapa lama, tergantung angkanya start lifetime. Ya. Nah, kalau ini diisi 1, maka teman-teman bisa hitung sendiri begitu sebuah partikel muncul, dia hanya muncul selama 1 detik, setelah itu hilang sendiri. Ya, berikutnya start color. Ini adalah warna awal dari partikel sistem, diminta diganti abu-abu. Ya, saya bikin abu-abu mungkin segini ya. Nggak kelihatan kontrasnya karena backgroundnya juga abu-abu, tapi nggak masalah lah. Lalu ukuran awal ada di start size.
Ya, dibikin lebih besar sedikit. Lalu, oke, pindah ke emission sekarang. Emission burst. Emission. Ya, burst. Nah, burst ini adalah jumlah partikel tambahan ya pada waktu tertentu yang kita spesifikasikan. Ya, ini ya. Jadi kalau kita bisa ngatur pada waktu tertentu itu jumlahnya berapa. Nah, di sini ternyata dikatakan bahwa pada waktu 0 count-nya 15. Ya, jadi agak nggak kepake sih settingnya ini. Ya, pada waktu ke 0 count-nya 15. Nggak cukup juga sih di sini teman-teman bisa lihat partikelnya antara 10 sampai 15 ya kan. Nah, kalau mau dimodifikasi ya ini bisa dibikin angka konstan. Ya, misalkan 1. Jadi ini tambahan ya. Di situ dikatakan ekstra partikel ya. Jadi teman-teman bisa lihat jumlah partikel saya sekarang cuma 11. Kalau tidak ada ini tadi ya dia mentok di 10 ternyata, 15 nggak cukup. Ya, karena ketika dia mau munculkan partikel baru, yang lama sudah mati duluan, ya, karena masa hidupnya pendek. Nah, ini kalau saya naikkan 30, maka sesekali dia naik jadi 15. Ya, tapi count yang ada di sini tidak akan melebihi maksimum partikel. Ya, mungkin teman-teman berpikir loh, kalau nambahnya 30 di waktu ke 0, bukankah jumlah maksimumnya jadi 45? Ya, ternyata tidak begitu. Ya, setting di sini tetap memperhatikan maksimum partikel yang sudah kita atur tadi di atas. Ya, nah kalau ini diatur 15, maka sesekali partikelnya bisa 0, bisa sorry kok 0, bisa 10, bisa 15. Ya, jadi ternyata terpakai setting ini. Oke, kita ikutin aja ya. Time 0, count 15. Lalu ada modul shape. Nah, ini mendefinisikan bentuknya. Bentuk dari partikel system. Ya, sekarang ini bentuknya cone. Ya, ini dikasih garis visualisasinya. Nah, di sini ada banyak ternyata ya. Ada banyak sekali setting yang bisa teman-teman coba-coba nanti satu persatu. Kalau spare jadinya begini. Kalau hemisphere setengah spare, ya mestinya ngomongnya sphere ya. Saya kebiasaan menyebutnya spare. Hemisphere segini. Cuman separuh ya. Cone yang tadi donat akan tidak kelihatan karena ini 2 dimensi. Kotak ke atas bisa dipakai untuk api. Ya, api yang mengarah ke atas ya. Mesh ini butuh ya sesuai namanya butuh mesh. Ya, jadi sini harus ada pengaturan mesh. Mesh itu anggaplah kayak model 3 dimensi. Ya, model 3D itu punya mesh. Nah, itulah yang diminta untuk setting mesh, mesh renderer sama skin mesh renderer. Bisa juga pakai sprite. Berarti ini harus butuh sprite tertentu. Ya, saya turunan dulu aja. Kita nggak pakai ini nanti. Sprite renderer mungkin. Lingkaran. Ya, sekali lagi tidak kelihatan beberapa setting ini sebenarnya 3D. Ya, kalau saya aktifkan mode 3D-nya, nah ini sebetulnya gini. Jadi, saya tunjukkan yang donat tadi ya. Ya, donat itu ya sesuai namanya donat. Tapi bedanya dengan circle, ya donat ini bisa ke arah atas juga, 3 dimensi. Sementara itu kalau circle itu dia hanya 2 dimensi aja ke arah sumbu X sama Y, ya alias pada plane satu plane saja. Terus kalau edge itu berarti hanya terhadap garis tertentu. Ya ini saya bisa balik 2D harusnya. Ya di sini edge, tapi sekali lagi karena mesinnya 3 dimensi, tidak terlalu kelihatan.
karena si asapnya itu mengarah ke sumbu Y. Ya, dan terakhir ada rectangle alias sebetulnya ini juga kotak. Tapi kotaknya kali ini di sumbu atau di plane X sama Y. Ya, beda dengan box. Walaupun arahnya sama sih. Ya. Nah, kita pakai sphere aja. Jadi yang begini. Kemudian ada pengaturan color over lifetime. Ya, kita akan menambahkan alpha, tapi sebelum ke sana kita cari dulu color over lifetime. Nah, ini dia. Ya, tolong dicentang dulu. Lalu tinggal diklik di kotak putihnya ini. Ya. Yang atas ini adalah semacam keyframe untuk alpha. Yang bawah itu keyframe untuk warna. Ya, jadi kita bisa mengatur pada lokasi tertentu itu mau alfanya berapa atau warnanya apa. Di keyframe lain, kita mau alfa berapa, warnanya apa, nanti Unity otomatis membuatkan transisinya sendiri. Ya, jadi misalkan saya mau alfanya terakhir itu 0. Oh, sorry. Saya ngaturnya di sana. Lokasinya di 0. Oke, saya ganti ke 100 lagi kok location alpha. Ya, kalau ini di 0 kan? Oh, keyframe saya hilang. Sebentar. Nah, kalau mau nambahkan keyframe baru, tinggal diklik aja di sini. Ya, terus ganti lokasinya. Sorry. Saya pakai ini aja biar tidak kebablas. Lalu alfanya 0 kan? Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah dibuatkan transisi sendiri dari masa hidup 0%, alfanya 255, sampai masa hidup terakhir di 100%, dia fade out sendiri. Ya, cuman asap kayak gini kan ya agak aneh ya, tiba-tiba langsung menghilang. Jadi saya akan tambahkan keyframe baru, mungkin di 80%, yang nilainya masih 100, alfa 255 mentok. Ya, setelah itu dari masa hidup 80% sampai 100% dia fade out, menghilang. Ya, teman-teman silakan modifikasi sendiri ya seperlunya. Kalau mau silakan main-mainkan aja. Mau ganti warna boleh banget. Ya, yang bawah tambahkan keyframe baru atau silakan diedit keyframe yang sudah ada, gantilah warnanya. Ya, saya akan mengganti alfanya saja, jadi sudah cukup. Kemudian ada setting atau modul lagi, ya, size over lifetime. Ya, ini mirip dengan color over lifetime. Ya, jadi kalau intinya di belakang nama modulnya itu adalah over lifetime, maka dia akan mengubah sesuatu yang ada di depan, ya, itu selama masa hidupnya partikel. Over lifetime, masa hidup partikel. Yang diubah apa? Ya, itu nama yang di depannya. Kalau color over lifetime, berarti warnanya akan diubah selama partikelnya hidup. Ya, lalu ada lagi di sini velocity over lifetime. Ya, kecepatan partikelnya berapa selama masa hidupnya. Lalu tadi diminta size over lifetime. Ya, ukuran dari partikelnya itu berapa? Nah, ini pengaturan aktifnya dia adalah naik, makanya si partikel saya jadi begitu animasinya. Ya, tentunya rada aneh itu. Jadi teman-teman bisa ya, bisa klik di sini. Kemudian di bawah ini ada preset. Ya, mau yang gimana? Naik, ini yang default. Turun, jadi begini. Logaritmik naik, jadi naiknya pelan-pelan, bentuknya kurva. Atau logaritmik turun, seperti ini.
Ya, di sini mintanya turun down rate. Ya, di sini ini ada preset tambahan sih sebetulnya. Ya, suruh nyari yang turun. Kurva turunnya itu adalah yang ini rasanya. Bukan. Yang ini nih, ya, ini. Ya, seperti itu. Terus mungkin ada yang nanya, Kak, saya pengen bikin bikin apa ukurannya beda-beda, ya. Ini bisa diedit, ya. Jadi kalau mau mengedit kurvanya ini, silakan scroll ke atas sampai ketemu Open Editor, ya. Oke, ini panelnya, ya. Nah, ini kurva ukuran saya tadi. Kalau mau teman-teman bisa edit, ya. Jadi sumbu X itu menunjukkan masa hidupnya dengan waktu normal. 0 berarti baru muncul, 1 berarti tepat mati. Sumbu Y itu nilainya, ya, tergantung dari setting. Ya, kalau misalkan ini adalah size, maka sumbu Y-nya itu adalah ukuran. Ya. Nah, teman-teman bisa edit seperti ini. Mau nambahkan keyframe baru, tinggal klik, double klik, sorry. Ya, double klik, nanti muncul titiknya. Nah, titiknya bisa digeser-geser semaunya, diganti gradiennya. Jadi mau membuat particle effect yang agak unik seperti ini misalkan. Ya, jadi kayak bouncy asapnya boleh. Ya, lalu Pak, kalau misalkan pada masa hidup ke 0 ya 0%, saya mau ukurannya lebih besar. Bisa juga ya. Nggak usah khawatir, ini bisa dimodifikasi. Nilai maksimumnya juga bisa dimodif. Misalkan ya, kalau saya ganti ini jadi angka 5, jadi seperti ini. Tapi kalau 5 jadinya ya penuh selayar nanti ya. Maka ini saya biarkan 1 aja. Ya, kalau mau lebih presisi gimana? Ini tadi bisa di-enter. Ya, saya mau pada waktu setengah. Ya, nilainya berapa? Setengah. Nah, itu lebih presisi. Kalau ini, waduh, tadi saya salah nambahkan. Dihapus caranya gimana? Klik kanan, delete, key. Ya, kemudian kurvanya ini bisa dimodifikasi juga ya. Ada setting tambahan, ini sekarang adalah free smooth. Coba klaim auto. Nggak terlalu kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan. Auto. Ya, kalau auto sih bakal diluruskan. Dan Unity akan mencoba mencari nilai yang pelurusan yang paling oke. Flat. Jadi begini kalau flat. Agak kelihatan ya. Ya, flat, tapi teman-teman bisa lihat sini kayak ada pelandaian gitu ya, semacam pelandaian. Atau broken. Ya, kalau broken jadinya begini. Ya, jadi begitu dia nyampe ke titik tertentu, ya sudah berhenti di situ. Ya, dan ini mau dimodif gradiennya, sisi kiri dan sisi kanan bebas. Itu kalau broken. Ya, jadi modifikasi kurvanya banyak sekali di sini. Saya akan kembalikan ke free smooth saja. Ya, terus saya mau bikin efek kayak gini, kira-kira. Ya, oke lah. Ya, teman-teman boleh berkreasi atau mau ngikut kurva standar yang sekedar turun, silakan ya. Dan di sini masih banyak modul yang belum kita sentuh, teman-teman bisa coba pelajari sendiri ya, kalau di hover muncul keterangannya. Ya.
Kalau mau berkreasi silakan ya, videonya boleh di-pause dulu, kalau sudah nanti bisa dilanjutkan, oke? Nah, kalau sudah, kita bikin dia sebagai prefab. Kemudian supaya tidak tercampur dengan prefab biasa, saya akan bikinkan folder baru, particles gitu aja. Ya, lalu smoke ini saya jadikan prefab. Dah, beres. Nah, particle system berikutnya, kita bikin apinya, fire. Ya, kita bikin fire. Oh, sorry, sebentar. Ini lupa, loopingnya dimatikan tadi. Ya, tadi kita kan cuma ngetes penampakannya gimana, biar ndak play bolak-balik. Ya, particle system saya agak lucu sih, bouncy, tapi ndak apa-apa deh, ya. Dan kelihatannya agak heboh satu layar, tapi ya sudahlah. Oke, kita bikin yang fire. Smoke-nya saya singkirkan. Sorry, smoke, ya, oh nggak bisa diseret. Pakai move tool aja deh. Saya singkirkan dulu. Karena sekarang saya mau membuat apinya, fire. Ya, jadikan pusat perhatian di sini. Kemudian posisi boleh di-reset, boleh enggak sih? Ya, kalau mau aman, posisinya silakan di-reset. 000. Ini nanti aja, ya, setelah jadikan prefab, kita reset posisinya. Lalu untuk api, kita pakai pentol-pentolnya ini aja. Ya, tapi nanti kita modifikasi warnanya. Oke, sekarang gantilah properti ini, looping false nanti dulu ya, biar ndak capek ngeklikin, ngeklikin play. Kemudian duration disamakan, yaitu 1. Lalu max particle cuma 10. Max particles. Oh, ini dia. Max particle agak bawah ya. 10. Start lifetime 1, speed-nya setengah, size-nya 2. Oke. Lifetime-nya 1 saja, speed-nya setengah. Lalu size-nya tadi 2 ya. Start size 2. Ya, agak gerombol. Kemudian burst ditambahin count-nya 10, tapi saya rasa rada nggak ngaruh sih kalau nambahin burst. Ya, mari kita tes. 10. Ya, nggak ngaruh. Jadi burst-nya boleh diabaikan. Shape-nya kita bikin box. Ya, supaya kelihatan apinya ke atas. Tapi kalau mau misalkan teman-teman bayangkan ledakan itu berarti kan nyebar ke segala arah nih ya. Boleh dikembalikan lagi tetap jadi sphere. Ya, cuman kalau sphere radiusnya dikecilkan. Ya, misalkan jadi 0,2. Kalau kurang, naikkan mungkin setengah. Nah, mungkin gini. Ya, cobalah seperti ini. Kalau kepingin ledakannya itu menyebar ke segala arah. Kalau pengen tadi ledakannya naik ke atas, ya, silakan pakai shape-nya box. Ya, atau dikombinasi, misalkan si asapnya yang naik ke atas, ya silakan dimodif sendiri, oke? Yang penting kalau ini sudah tahu cara kerjanya gimana, parameter ini untuk apa, teman-teman bisa berkreasi membuat particle system sendiri. Nah, color over lifetime-nya sekarang kita mainkan. Color over lifetime mana kamu? Nah, ini dia. Terus kita edit grafiknya. Ya, awal-awal bikin kuning. Kemudian kira-kira di tengah. Ups, hilang. Kira-kira di sini.
Ya, saya bikin mungkin 70. Bikinlah jadi orange. Ya, lalu terakhirnya ke putih. Waduh, sorry, hilang lagi. Tapi di sini alfanya dihilangkan menuju 0. Ya, di sini oh, kebetulan angkanya bulat 80, saya bikin alfanya 255. Nah, warnanya seperti ini. Kalau teman-teman merasa kurang puas ya silakan dimodif sendiri ya. Mungkin warnanya kurang merah menuju merah. Mungkin gini. Nah, ya. Silakan dimodif. Ya, menurut saya api saya kayaknya sudah oke, sudah cukup. Atau mungkin gini aja deh, ini tadi orange-nya begini, ya tapi menuju putihnya itu yang ini yang kurang. Ini akan saya bikin dia lebih merah, ya walaupun di kesempatan terakhir, nah kayak gini. Oke, nah cukup. Ya, itu setting-settingnya. Kalau teman-teman mau berkreasi, monggo, silakan. Di pause dulu aja videonya. Kalau sudah, bikin jadi prefab ya. Dan jangan lupa loopingnya matikan. Ya, looping matikan, reset dulu posisinya jadi 000, lalu jadikan prefab. Oke? Nah, kalau sudah jadi prefab dua-duanya, kita akan membuat script bantu untuk memunculkan partikel efeknya. Ya, memunculkan partikel itu mirip dengan memunculkan peluru dan memunculkan segala macam game object. Kenapa? Karena partikel system itu dianggap seperti game object. Ya, jadi partikel itu dihapus kalau sudah tidak dibutuhkan. Oh ya, ini kayaknya ada satu setting yang kelupaan, ya baik di Fire maupun Smoke, untuk bisa memfasilitasi yang ini. Ya, partikel itu dihapus kalau tidak lagi digunakan. Nah, jadi di prefab-nya partikel system yang sudah kita bikin tadi, tolong dicek stop action-nya ngapain. Ya, stop action ini adalah kalau partikel sistemnya sudah berhenti, ya dan semua partikelnya sudah mati, game object-nya ngapain? Apakah di-disable atau di-destroy? Atau ada sesuatu yang terjadi? Ya, kalau callback ini maka nanti ada on particle destroyed, semoga saya benar untuk nama function atau nama methodnya. Ya, nanti bisa dicari di Unity message ya. Tapi intinya kalau kita mau melakukan sesuatu yang spesifik ketika partikel sistemnya mati, maka silakan gunakan callback. Nah, untuk kita mau yang destroy. Ya, jadi tolong dimodif lagi, stop action-nya gantilah destroy. Ya, item yang smoke stop action dari none, destroy juga. Ya, jadi ketika partikel sistemnya berhenti dan semua asapnya atau semua partikel, dalam hal ini asap atau api, sudah hilang, maka dia akan di-destroy. Oke, itu tadi modifikasi sekilas di prefab-nya ya. Nah, nanti sekarang sih lebih tepatnya, sekarang kita akan bikin script bantu ya. Untuk bisa membuat ledakan, nanti kita kombinasikan efek partikel api dan asapnya. Maka bikinkan script Special Effects Helper, script baru. Special Effect Helper. Oke, tunggu sampai selesai dimuat sama Unity, selesai diproses. Lalu kita kembali ke scene kita tadi, level 1. Ini mau di-save boleh, mau dibiarkan tidak apa-apa juga. Ya, oke lah, saya save dulu, kenang-kenangan. Balik ke level 1.
Ya, di sini ada game object helper yang dari kapan hari kayaknya sendirian. Ya, belum kita gunakan sama sekali. Nah, waktunya sekarang kita kasih dia special effect helper. Script cannot be found. Oke, ini kayaknya karena masih ada error di bosnya ini, ya. Di bos itu masih banyak error. Saya coba tambahkan dari sini spesial. Ya, di bosnya masih banyak error, ya. Oke, supaya tidak mengganggu, ya, supaya tidak mengganggu pekerjaan kita. Script bos ya, tolong nanti aja di impornya, ya. Ini delete dulu aja sementara. Ya, karena kalau ada satu aja script yang error, maka script yang lain itu tidak bisa dipasang ke game object. Ya, nanti script bosnya kita impor kalau kita membutuhkan. Itu sebenarnya scriptnya untuk perilakunya si bos nanti. Ya, sekarang kita belum bikin bos soalnya. Nah, sekarang karena sudah bisa ditambahkan, mari kita edit. Ya, sambil nunggu Visual Studio saya loading, kita coba ngintip scriptnya dulu. Nah, tolong pertama-tama buatkan kelasnya ini singleton. Nah, cuman di sini ya, di screenshot yang ditampilkan di slide, ini singletonnya bikinnya manual. Ya, sementara itu kemarin waktu kita membahas game state, itu kan sudah ada scriptnya singleton. Ya, jadi untuk membuat singletonnya kita tidak akan ngikutin slide ini, atau nggak ngikutin screenshot ini, ya, tapi fieldnya tetap, ya. Kita butuh 2 buah field baru, particle system, untuk smoke sama fire-nya. Ya, awake-nya nggak perlu, karena ini settingnya dari singleton. Ya, kayaknya Visual Studio saya sudah siap. Nah, kita pakai tekniknya game state ya. Jadi turunannya dari mono behavior, ini tolong ganti jadi singleton. Yang jenisnya adalah dia sendiri, special effect helper. Ya, dengan demikian awake ini tidak perlu sudah. Ini awake ini bikin singletonnya manual. Ya, cuman penerapannya sederhana sekali. Ya, kalau instansinya tidak nul, berarti dibiarkan ya, karena ingat singleton itu hanya boleh ada satu objeknya. Tapi kalau dia nul, maka dia diatur menjadi dirinya sendiri. Ya, itu konsep paling sederhana dari singleton. Cuman ini nanti bisa ada memory leak atau segala macamnya. Ya, karena sudah ada scriptnya singleton, ya kita pakai aja. Nah, lanjut langsung untuk field-nya. Kita bikin 2 buah field baru, particle system. Smoke particle system sama fire particle system. Ya, namanya panjang nggak masalah. Toh Visual Studio udah auto-complete kan ya. Atau mau smoke effect sama fire effect, boleh. Berikutnya kita buatkan sebuah function baru atau method ya. Private particle system spawn particle. Ya, ini cuma shortcut aja untuk memunculkan particle system. Dia minta prefab-nya apa, sama posisinya di mana. Ya, kemudian kita instantiate seperti biasa. Nah, ini mungkin instantiate-nya rada beda, ya, butuh 3 parameter. Ya, tapi tidak usah khawatir, ini maksudnya prefab apa yang mau dimunculkan, posisinya di mana, rotasinya berapa. Nah, kalau tidak mau di-rotate, maka biarkan aja ini quaternion.identity. Ya, quaternion itu apa? Itu adalah sebuah sistem matematis untuk menghitung rotasi, kita tidak pelajari. Ya, ribet banget itu matematiknya. Ya, jadi kalau tidak butuh rotasi, isilah quaternion.identity. Kemudian ini di cast menjadi particle system, lalu kita return. Ya, lalu kita sediakan sebuah
public function atau public method untuk explode. Ya, di posisi tertentu kita spawn smoke effect sama spawn fire effect. Ya, teman-teman di sini mungkin ngamatin, loh ini tidak disimpan hasilnya. Ya, memang. Ya, lah terus ini berarti tidak perlu particle system dong, si return type-nya, void boleh nggak? Boleh. Ya, tapi di sini dibikin dia return sesuatu, mungkin kalau berikutnya nanti kita butuh memodifikasi dulu si particle system yang sudah di instantiate. Ya, makanya di sini dibikin particle system, return time-nya. Oke, kita ketik itu ya. Start update tidak butuh, buang. Private particle system spawn particle dengan kita minta prefab-nya dulu aja. Prefab terus vektor vektor 3 aja ya. Vektor 3 position. Position. Saya akan ringkas langsung, ini jadi return. Instantiate prefab position quaternion identity. Nah, ini si autocomplete-nya si Jetpack kebetulan pintar banget. Dia tahu saya tidak mau pakai apa-apa, jadi dikasih quaternion identity. Dan ini di cache dulu menjadi particle system. Oh, ini ternyata tidak diperlukan. Kalau di return, sekarang kayaknya si C# ngerti banget bahwa return value-nya ini adalah particle system. Ya, ringkas jadinya. Nah, sementara itu, kita bikinkan method yang akan dipanggil untuk membuat ledakan, explode. Ya, ini kita butuh posisi, vektor 3 position. Lalu kita panggil aja spawn particle yang pertama fire dulu kayaknya. Oh, smoke dulu. Smoke dulu, kemudian spawn particle di punyanya fire, di posisinya mana? Ya, yang pertama tadi saya lupa ngasih posisi, makanya error. Kemudian kita spawn fire particle system di posisi yang sama persis. Nah, sudah. Ini aja ya, special effect helper kita sudah jadi. Berikutnya, balik ke Unity. Ya, kita harus ngeset si particle systemnya yang smoke dan fire. Ya, silakan diatur. Pastikan bener ya, walaupun sekarang ketukar nggak apa-apa sih. Tapi kalau ketukar kan aneh ya. Smoke particle system, tapi DC fire. Ya, kebalik kan lucu. Nah, seperti ini. Sebelum nyoba, jangan buru-buru dulu. Ya, karena kita belum pernah manggil explode, maka particle system-nya tidak akan keluar. Nah, kapankah method explode itu dipanggil? Waktu sesuatu kena damage. Di sini sekarang ya. Teman-teman boleh melakukan kalau misalkan hanya ketika HP-nya 0 lalu meledak, silahkan. Ya, toh ini tempatnya sama-sama di void damage. Kalau mau nanti tinggal di-cut ke dalam sini. Ya, nah kita ke scriptnya health. Kemudian tadi katanya kalau kena damage, maka kita munculkan ledakannya. Special effect helper .instance.explode. Ya, posisinya adalah di transform.position. Nah, selesai. Ya, jangan lupa di-save. Kemudian, nah ini saya save juga ya. Saya save juga. Lalu, kondisi menangnya tolong dinaikkan dulu. Kemarin di game state ya. Nah, target kill-nya 20. Sudah saya naikkan jadi 20. Jadi aman harusnya.
Mari kita tes. Ya, nah kayaknya sih api saya kurang nyebar, dan si ledakan saya yang terlalu asapnya yang terlalu heboh, ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah kelihatan. Nah, kayak gini. Ya, yang penting sudah terlihat bahwa ketika kena damage itu ada ledakan. Ya, ini kemarin diatur supaya itu sih, ya. Musuhnya tidak kelihatan di scene kalau dia belum masuk kamera, nggak apa-apa lah. Sudah keseret 2, enggak. Enggak kuat ini sudah. Ah, iya. Ya, kita nemu bug secara enggak sengaja ya, kalau seperti ini jadi soft lock deh. Ya sudah, mau gimana lagi. Nanti dibetulin ya. Coba cari akal gimana caranya menghindari soft lock ini. Oke, si particle systemnya ready. Ya, kalau teman-teman merasa kurang puas dengan particle systemnya, silakan dimodif lagi. Ya, tapi bagi saya sudah cukup. Ya, pada video berikutnya kita akan membuat animasi yang berbeda. Ya, animasi seperti apa itu dan gimana caranya? Ya, jangan kemana-mana. Kita akan pelajari bersama di video berikutnya.